Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man istafa min ibadihi man syaa bil wilayah wa khassasahu li hamli asrarihi wa jazabahu minhu ilayhi bisabiqil inayah. Wa ashkuruhu an manna alayna bil iman bima ja'at bil anbiya wal awliya min asrarihi rabbaniyah wa waffaqana li mutaba'ati sunnatihimul bahiyatis saniyah. Wa usalli wa usallimu ala man sajada lahul malaku wa huwa fi dhahri abihi suri wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum fis sabilin nuri amma ba'du. Kemudian berkata Tuan Syekh Siddiq bin Umar Khan, khalifah daripada Syekh Muhammad Samman, tatkala aku mendengar riwayat daripada hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Sufyan ibn Uyainah, inda dzikril awliya tatanazzalur rahmat, ketika disebut wali-wali Allah Ta'ala maka turun-turunlah rahmat-rahmat. Dan tatkala aku mendengar daripada riwayat bahwa orang-orang bahari daripada para ulama, orang-orang murid-murid itu mereka meriwayatkan dan menulis sebahagian manaqib daripada guru-guru mereka itu. Maka aku sekadar kemampuan daripada pikiranku yang bebal, aku menulis sebahagian daripada karamat guruku Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani radhiyallahu an, seorang wali kutub di Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bertaan pertama kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang paling besar, yaitu nikmatul iman wal Islam. Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan, nahnu fi rawhatin wa rahah wa huburin wa istirahah, ni'matul Islam a'la ni'matin halat bisahah. Kita dalam keadaan bahagia, kita senang, kita untung. Karena apa? Kita mempunyai nikmat yang paling besar, yaitu nikmat Islam yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Yang kedua, Allah Ta'ala jadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umat wasat. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat menjadi wasit, umat nang menjadi wasit, yaitu penengah pertikaian antara kaum Yahudi dengan Nabi Musa, pertikaian antara umatnya Nabi Ibrahim dengan Nabi Ibrahim, pertikaian umat kaum Nasara dengan Isa ibnu Maryam. Itu nang menjadi wasitnya umat Nabi Muhammad SAW. Litakunu syuhada, supaya kalian menjadi saksi-saksi alan nas, atas manusia-manusia. Tapi kita punya pandalan, kita punya apa ngarannya itu, kita punya pegangan, wa yakunar rasulu alaikum syahida. Dan Rasul, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, itu menyaksikan untuk kita. Artinya menyaksikan untuk kita, membenarkan kita. Sehingga diriwayatkan dalam hadis, tatkala umat Nabi Musa mengatakan bahwasanya Musa tidak menyampaikan risalah Allah kepada kami, kemudian umat Nabi Muhammad mengatakan, tidak ya Allah, Nabi Musa sudah menyampaikan risalah kepada umatnya. Apa buktinya? Nabi berkata, benar umatku sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlus sunnah wal jamaah. Itu tidak gampang, apalagi di zaman-zaman wayah ini, di mana banyak benar orang-orang yang mengaku ahlus sunnah wal jamaah, tapi ternyata ciri-ciri ahlus sunnah wal jamaah tidak ada pada diri mereka. Itu cirinya ahlus sunnah wal jamaah itu apa? Baca manaqib. Cirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu apa? Baca talqin.
Cirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu apa? Bertahlil. Cirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu apa? Baca maulid. Ini tidak dilakukan oleh mereka. Mereka mengatakan ini bid'ah, ini baru, ini kada di zaman bahari, ini hanya raja dan lain-lain sebagainya. Kenapa demikian? Karena mereka dihiasi dan diancam dan dijanji-janjikan oleh asyayatin. Dalam Al-Quran Allah berfirman, ya'idukum wa yumannihim wa ma ya'iduhumu syaitan illa ghurura. Jadi syaitan itu selalu dalam hati manusia itu mengancam, mun nyawa ke ini kena nyawa ke ini. Selalu dalam hati manusia mengatakan, ini nah gawi nyaman kena nyawa ke ini ke ini. Wa ma ya'iduhumu syaitan illa ghurura. Dan tiadalah janji-janji syaitan kecuali itu tipu daya. Mun nyawa kada bajulas, kada berujung banyak, syaitan. Mun nyawa kada mengerambut, kada kayu barang, syaitan. Dan ketahuilah, janji syaitan itu tipu daya. Pasti ujung-ujungnya penyesalan, pasti ujung-ujungnya rugi, pasti ujung-ujungnya karena adalah sesuatu yang tidak nyaman. Yang benar adalah janji Allah Subhanahu wa taala, fa inna hizballah humul ghalibun. Partainya Allah yang menang. Silahkan orang punya partai. Kita punya partai sendiri, partai Allah, yaitu partai yang membela Allah, membela Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Kata dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, hadis Imam Al-Bukhari, la tazalu ummati zahirina 'alal haq la yadurruhum man khalafahum. Masih ada umat-umatku yang menampakkan kebenaran, orang-orang itu tidak akan madarat bagi mereka orang yang memusuhi mereka. Tidak akan menyentuh mereka orang yang memfitnah mereka. Tidak akan menang orang yang melawan mereka. Karena apa? Mereka punya Allah. Bagaimana Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, innal ladina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, tidak gampang mengaku Tuhan kita Allah. Bisa orang madahkan Tuhan kami Allah, tapi dia maksiat, pengakuanmu tidak benar. Tuhanku adalah Allah, tapi engkau hakun aja lagi menggawi ini dan itu, maka pengakuanmu tidak benar. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu. Ini yang penting. Mereka orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, tauhidnya bagus, kuat, mantap, kemudian istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak takut celaan orang yang mencela, tidak takut permusuhan orang yang memusuhi, tidak gentar dengan fitnahan orang yang memfitnah, la yakhafillah laumata laim. Itulah cirinya wali-wali Allah Subhanahu wa taala, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak pernah takut apa yang akan terjadi besok dan tidak pernah sedih apa yang telah terjadi. Khaufun ay fima ya'ti, takut terhadap yang akan datang. Yahzanun ay fima yamdi, pada sesuatu yang sudah lewat. Jadi tidak perlu sedih dengan sesuatu yang sudah terjadi, tidak perlu takut dengan apa yang akan terjadi, tapi istiqomah. Bagaimana hasilnya kalau orang bisa mengamalkan seperti itu? Tatanazzalu alaihimul malaikat. Akan turun kepada mereka malaikat membantu mereka. Apa katanya malaikat? Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah karena surga yang menanti kalian, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau hendak mati itu biar inya wali, biar inya orang alim, biar inya raja, biar inya sugih, pasti kepikiran, mah pakai nang unda mati, siapa yang meneruskan usaha unda? Mah pun unda mati, siapa yang meneruskan pesantren saya? Bagaimana kalau saya meninggal dunia? Siapa yang pegang majelis saya? Bagaimana kalau saya meninggal dunia? Anak saya siapa yang merawat dan lain sebagainya? Itu biasa, itu manusiawi, semuanya seperti itu. Bagaimana mereka tatkala menghadapi seperti itu? Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Jadi malaikat pasang dada, malaikat turun dan mengatakan kami adalah pengganti kalian. Jangan takut, anakmu aku yang ngurus. Jangan takut pesantrenmu aku yang ngurus. Jangan takut majlismu saya yang ngurus, katanya malaikat.
Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Sampai ke akhirat kami mengawani kamu. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, dan bagi kalian apa yang diinginkan oleh diri kalian, yang kalian inginkan semuanya kabul. Walakum fiha ma tad'un, dan bagi kalian apa yang diinginkan oleh diri kalian. Kenapa? Nuzulan min ghafurir rahim. Karena itu jamuan Allah. Nuzul yakni at-ta'am al-muhayya liduyuf. Ada nuzul. Jadi nuzul itu artinya adalah makanan yang disiapkan untuk tamu. Itu nuzul. Nuzulan, makanan yang disiapkan oleh Allah min ghafurir rahim, dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun, yang Maha Kasih Sayang. Kalau Allah taala yang menyiapkan, siapa yang bisa untuk melawannya? Kalau Allah taala yang memberi, siapa bisa yang mencegahnya? Dan itu berlaku bagi mereka-mereka di dunia dan di akhirat, bukan hanya di dunia saja. Sebagaimana qasidah yang tadi kita baca daripada qasidah Syekh Salman Al-Madani, masyi'tumu hasalah. Apa yang kalian inginkan terjadi. Ini memang benar. Jadi wali-wali Allah Ta'ala itu bila nyanya hendak terjadi, bila nyanya mau terjadi. Jadi ujar Datu Anang Ilmi madahakan burung bubut di tengah padang hingga di pohon rumbia, ujar Sidin. Ya kalau satu wujud bersamaan, itulah ilmu rahasia Muhammad hendak Allah mengabulkan. Nah itu. Jadi Sidin mau ulah syair, Datu Anang Ilmi mau ulah syair, tapi syairnya bahasa Banjar, tapi itu ilmu hakikat, ilmu yang luar biasa. Artinya apa yang dikehendaki oleh hamba-hamba Allah, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini para wali-wali Allah Subhanahu wa taala seperti Syekh Salman Al-Madani radhiyallahu anhu. Syekh Salman itu orang sugih. Abah Sidin itu pedagang yang berhasil. Keluarga As-Samman itu di Madinah adalah keluarga orang-orang sugih. As-Samman itu datang ke Madinah kira-kira mungkin sekitar tahun 1150-an, mungkin 2-3 generasi sebelum Muhammad bin Abdul Karim. Jadi Datu Sidin yang datang dari daerah Syarwan, dari daerah Hijaz Saqafi, dari Bani Saqifah. Mereka datang ke sana, kemudian begawi, Datu Sidin, Datu Syekh Salmannya begawi, berjual samin, tapi ternyata mereka berhasil. Sampai akhirnya Kai Sidin jadi orang sugih, nukar tanah, banyak bisi bangunan. Kemudian Abah Sidin begitu juga. Nah, kemudian akhirnya di antara mereka-mereka itu ada yang menikah dengan keluarga As-Siddiq, keluarga daripada keturunan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Oleh karena itu Syekh Salman Al-Madani dari jalur ibu adalah keturunan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau berguru kepada paman Sidin di sana, Ummi Sidin, yaitu Syekh Mustafa Al-Bakri. Kemudian beliau berguru juga kepada Ibu Sidin. Ibu Sidin dari keluarga Al-Bakri, keturunan Sayyidina Abu Bakar. Rumah Sidin adalah rumah warisan dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Baitus Siddiq yang kemudian akhirnya diwakafkan, kemudian dijadikan pesantren namanya Sinjariyah. Pesantren itu pesantren khusus, jadi bukan pesantren biasa. Kada pesantren nanggasan belajar ilmu fikih tauhid, kada belajar suluk, khusus belajar kholwat. Jadi kamarnya itu halus-halus, kesan sangurang-sangurang kholwat. Datu Kalampayan di situ 4 tahun kurang lebih. Beliau berkholwat dibimbing oleh Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani radhiyallahu anhu ardhah. Jadi pesantren itu mulai Abah Sidin. Abah Sidin karena memang Sidin orang sugih, akhirnya mewakafkan, kemudian maulah pesantren, dan beliau juga orang yang alim. Kemudian beliau mengajarkan thariqah, namanya thariqah Khalwatiyah Qadiriyah. Thariqah yang diajarkan oleh Abah Sidin Khalwatiyah Qadiriyah. Kemudian karena Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani masyhur dan murid-muridnya banyak, akhirnya murid-muridnya menisbahkan thariqahnya dengan thariqah Sammaniyah. Asalnya Khalwatiyah Qadiriyah.
Kemudian tatkala di Mesir, Syekh Saman Al-Madani diutus oleh orang tua Sidin waktu masih hidup Abah Sidin mengajar di Mesir. Beliau membangun thariqah, bangun masjid, ada masjidnya di Mesir, Masjidus Saman namanya. Itu thariqah Samaniyah kemudian dinisbahkan kalau di Mesir dengan At-Thayyibiyah. Jadi thariqah At-Thayyibiyah Samaniyah Al-Khalwatiyah Al-Qadiriyah. Kenapa? Karena muridnya Syekh Saman yang di Mesir itu dari keluarga At-Thayyib. Dari keluarga At-Thayyib, alim besar, wali, kemudian akhirnya murid-muridnya bergelar thariqah Thayyibiyah. Jakanya misalnya Datuk Kalampayan maulah seorang, niscaya akan terbentuk thariqah Arsyadiyah Samaniyah. Tapi Sidin kada. Sidin kada maulah. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari radhiyallahu anhu ardhah, beliau setelah 26 tahun berada di Mekah, kemudian beliau pindah ke Madinah belajar kepada Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi Al-Madani, sahibul kitab Al-Hawashi Al-Madaniyah. Jadi beliau belajar di situ baimbay lawan Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Satu kelas, satu halaqah. Tapi istimewanya Datuk Kalampayan lebih alim. Datuk Kalampayan sampai diberi gelar Banjar. Banjar itu artinya orang yang sangat alim. Jadi bukan Banjar-Banjar kampung, bukan. Jadi beliau pada waktu itu ada pertanyaan di majelisnya Syekh Muhammad bin Sulaiman, tidak ada yang bisa jawab, lalu Sidin menjawab dari belakang, kemudian ditujukan, hanya siapa namanya? Muhammad Arsyad. Hanya beliau mengatakan, "Hada Banjar." Ini Banjar. Banjar itu arti dalam bahasa Kurdi, bahasa Irak tradisional, karena Muhammad bin Sulaiman ini aslinya orang situ, itu artinya orang yang sangat alim. Sama dengan bandar. Bandar itu artinya apa ya? Bandar. Bandar, tapi bukan bandar narkoba. Jadi bandar bukan bahasa Arab, bandar. Bandar itu dari bahasa Kurdi. Apa artinya bandar? Man yabi'u jumlatan. Man la yabi'u illa jumlah. Orang yang kalau berjual partai, kalau berjual eceran itu bandar. Tapi itu lain bahasa Arab. Itu bahasa Kurdi, cuma dijadikan istilah, jadi masyhur. Nah, termasuk diantaranya keluarga As-Samman ini digelar bandar. Keluarga As-Samman di Madinah, mereka bergelar bandar. Dan ada yang ulama-ulama mereka bernisuh dengan Syekh Fulan bin Fulan bandar. Nah, termasuk Banjar. Banjar ini Banjar artinya orang yang sangat alim. Nah, tapi ada alifnya, jimnya ada alifnya, Banjar. Tuh. Kalau tidak ada alifnya, Banjar, Al-Banjari. Nah, itu orang Banjar. Tapi kalau Al-Banjari itu berarti Datuk Kalampayan. Al-Banjari atau Banjar Datuk Kalampayan. Kalau Al-Banjari keturunan Datuk Kalampayan. Jadi keturunan Datuk Kalampayan itu Al-Banjari. Kalau Datuk Kalampayannya Banjar. Karena gelar sebagai kayak bandar gitu, nah Banjar. Nah, tapi ada alifnya. Hakata mimma arafna, demikian yang kita ketahui dari keluarga-keluarga di dalam pagar dan lain sebagainya. Lalu kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani radhiyallahu anhu ardhah, beliau mengajar di Madrasah Sinjariyah. Beliau mengajar di sana dan di antara muridnya adalah Syekh Maulana Muhammad Arsyad Al-Banjari radhiyallahu anhu. Syekh Muhammad Arsyad selama 4 tahun beliau itu teman kawan dengan Muhammad bin Abdul Karim As-Samman. Umur Sidin lebih tua 10 tahun. Datuk Kalampayan lahir tahun 1122, sedangkan Datuk Syekh Samman lahir tahun 1132. Ada riwayat 1130, berarti 8 tahun. Mungkin itu bulan Syamsiah, tahun Syamsiah. Tapi kalau tahun Qamariyah yang 30. Nah, kemudian walaupun Sidin itu lebih tua daripada Syekh Samman, beliau tetap belajar dengan Syekh Samman. Karena keahlian Syekh Samman adalah thariqah, maka beliau belajar thariqah kepada Syekh Samman Al-Madani radhiyallahu anhu. Tapi thariqah Sammaniyah tidak masyhur. Thariqah Sammaniyah tidak diajarkan oleh Datuk Kalampayan kepada semua anak-anak Sidin atau kepada tidak. Khusus beliau hanya mengajarkan kepada Khalifah Haji Shahabuddin. Khalifah Haji Shahabuddin meninggal di Mekah, sehingga di Banjar tidak masyhur thariqah Sammaniyah.
Waktu itu kita dulu waktu bernasyidan bahari, kira-kira mungkin ada arwah Bulu Jilan, ada arwah siapa lagi di Tambakanyar, Kak Kai Nawawi, ya. Dan itu thariqahnya Syadziliyah, bukan Samaniyah. Jadi kita waktu itu pakai thariqah Syadziliyah. Karena yang masyhur adalah thariqah Syadziliyah. Thariqah Syadziliyah itu diambil dari Datu Basuni Marabahan. Datu Basuni mengambil dari Kai Sidin sampai kepada Syekh Mufti Syekh Qadhi Haji Abdul Somad Marabahan bin Mufti Haji Jamaluddin bin Syekh Muhammad Asyad Al-Banjari. Jadi thariqah Syadziliyah. Tahun 60-an Kai Basuni meninggal dunia, guru sekumpul tidak sempat mengambil thariqah Syadziliyah. Tapi guru sekumpul akhirnya berangkat ke Bangil, dan di Bangil beliau mendapatkan thariqah dari Syekh Muhammad Syarwani Abdan. Guru Syarwani Abdan dari Syekh Ali Al-Banjari, yang hari Sabtu nanti haul. Hari Sabtu kena di Pasayangan haul Syekh Ali Al-Banjari bersama dengan anak Sidin Syekh Husin bin Ali di rumah Abah Ahmad. Lalu kemudian Syekh Ali Al-Banjari mengambil dari Syekh Zainuddin Sumbawa. Syekh Zainuddin Sumbawa mengambil dari Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani. Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani mengambil dari Syekh Khalifah Haji Syahabuddin bin Syekh Muhammad Arsyad, dan beliau mengambil dari Abah Sidin Syekh Muhammad Arsyad, dari Syekh Saman Al-Madani radhiyallahu anhu. Karena thariqah itu diajarkan kepada Khalifah Haji Syahabuddin, sedangkan Khalifah Haji Syahabuddin beliau lebih rancak ke Mekah bolak-balik. Kenapa? Di antaranya sebelum meninggal Datuk Kalampayan, Khalifah Haji Syahabuddin membawa naskah Sabilal Muhtadin untuk ditunjukkan kepada guru-guru Datuk Kalampayan di Mekah dan di Madinah. Jadi naskah Sabilal Muhtadin tidak ada di Banjar pada waktu itu. Nang tulisan daripada Datuk Kalampayan dibawa ke Mekah. Setelah itu ditunjukkan. Meninggal Datuk Kalampayan, Khalifah Haji Syahabuddin masih di Mekah. Beliau kada menamu. Jadi Sidin datang ke sini, kemudian setelah itu baru beliau menunjuk naskah Sabilal Muhtadin kepada Kamanakan Sidin, yaitu Datu Haji Muhammad Khatib. Datu Haji Muhammad Khatib menunjuk kepada Datu Haji Abdullah. Datu Haji Abdullah menulis, makanya beliau orang pertama yang menulis Sabilal Muhtadin, Datu Haji Abdullah. Haji Abdullah bisi anak Salman, bisi anak Nazir, bisi anak Haji Nasrun, bisi anak Abah. Begitu. Karena kita punya datu dari Ba'den. Setelah itu thariqah Samaniyah tidak diajarkan. Lalu kemudian diajarkan oleh Khalifah Haji Syahabuddin kepada Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, orang Banten yang ambil. Kemudian dari Banten diajarkan kepada Zainuddin Sumbawa, orang Sumbawa, orang Lombok sana. Baru kemudian di zaman Syekh Ali Al-Banjari diambil dan diajarkan kepada Syekh Muhammad Syarwani Abdan. Itu. Lalu guru sekumpul mengambil ijazah daripada thariqah Samaniyah. Mulailah beliau memasyhurkan thariqah Samaniyah. Jadi kita tahu thariqah Samaniyah dari guru sekumpul. Kemudian sekitar tahun 90-an guru sekumpul mengadakan manaqib Syekh Saman. Kemudian mengadakan haul Syekh Saman. Orangnya sing banyakan luar biasa. Maka masyhurlah thariqah Samaniyah di Banjar. Walaupun sebelumnya di dalam pagar itu ada manaqib, tapi beda, manaqibnya tebel-tebel, tabal-tabal, lawas bacanya. Nah ini yang guru sekumpul ini diringkas lalu kemudian supaya mudah untuk dibaca. Wa farih bihajadduh, kemudian gembiralah Datuk Kalampayan dengan Masya Allah jazakallah khair, guru sekumpul bikin acara haul Syekh Saman. Kemudian Datuk Kalampayan pasti senang. Kenapa? Karena guru Sidin gembira, guru Sidin dihauli, Sidin gembira, guru Sidin dimasyhurkan. Itulah adalah sebahagian daripada karomat Abah guru sekumpul yang kita rasakan sekarang ini. Kalau karomat-karomat yang lain masih banyak. Kemudian karomat yang terbesar yang ada pada Syekh Saman adalah tatkala murid-murid Sidin semuanya wali-wali Allah Ta'ala.
Jadi murid Syekh Saman, Syekh Siddiq Umar Khan di India. Kemudian ada lagi Syekh Fulan bin Fulan, saya lupa, itu ada di Sudan. Dan thariqahnya sampai sekarang jutaan. Jadi kalau mereka bikin acara itu yang hadir jutaan. Jadi saingan dengan Banjar. Banjar kalau misalnya hall gurus kumpul jutaan. Tapi ternyata Banjar lebih banyak. Jadi hanya ada 2 perkumpulan di dunia yang besar, yaitu di Banjar dan di Karbala. Karbala itu bubuhan Syiah. Bubuhan Syiah kalau kumpul mereka jutaan, tapi masih kalah, tidak sampai 2 juta mereka. Syekh Nasiruddin, kemudian Syekh siapa gitu yang Syiah itu kalau kumpul mereka, tapi mereka Syiah. Mereka Syiah itu kumpul banyak. Nah, tapi di Banjar kita alhamdulillah kita punya pengurus kumpul kalau halnya yang hadir 2 juta orang atau lebih. Radhiyallahu anhu wa arda. Nah, ini adalah suatu kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Jadi yang keempat, tatkala kita sudah dijadikan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian setelah itu kita dijadikan orang yang mencintai wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang tidak percaya dengan wali. Apa wali itu? Repot. Kalau sudah kayak itu ngalih. Maka orang-orang kayak gitu bisa wala aja lah sudah. Jadi wali-wali Allah Ta'ala ini, terutama Syekh Saman adalah Sahibud Darok. Sahibud Darok itu artinya kalau di kiau datang. Jadi kalau ke Pelipitan, sebagaimana dalam manaqib ya Saman, beliau datang. Bahari, Datu Anang kayak Anang Ilmi, itu juga. Ada keluarga di Kalteng sana, lakinya bakalahi lawan orang Dayak, mati. Maka sedihlah dia. Lalu dia berkuriak, kayak Anang Ilmi, sekalinya datang. Kemudian laki si Dinang sudah meninggal itu dijapai, hidup lagi sampai sekarang masih hidup. Dan orangnya masih ada. Ini Sahibud Darok. Jadi Sahibud Darok seperti itu. Dia menolong kepada orang-orang yang perlu. Dan itu terjadi. Kita punya. Kita di Banjar ini punya aulia. Kita di Banjar punya kubah-kubah. Kita di Banjar punya orang-orang alim. Di Martapura banyak orang alim. Yang mastur-mastur, yang ditutup sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru-guru kita yang ada ini alim-alim berat. Ya kan? Kalau di Banjarmasin mereka masyhur. Jadi alimnya itu kemudian pakai jubah dan lain sebagainya, karena dituntut seperti itu di Banjarmasin. Tapi kalau di Martapura kada. Di Martapura pakai kopiah jangang, sekalinya alim banget. Di Martapura pakai baju takwa, kemudian pakai taluk balong, harus sekalinya hafal ini, hafal itu. Ini masya Allah, jazakallah khair. Makanya Ustadz Mukani tidak berani masuk Martapura. Alhamdulillah. Jadi kita dijadikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang mencintai wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini untung luar biasa. Ya Syekhana ya Salman, ya qutba man fil aqwan, man kunta syaikhan lahu falam yara khajala. Kalau kamu pian ini sudah dijadikan guru oleh seseorang, maka murid kamu itu tidak akan melihat khojal. Khojal itu tidak akan malu. Artinya tidak akan dipermalukan muridmu. Muridmu pasti unggul. Muridmu pasti akan mulia. Muridmu pasti akan dipercaya sama orang. Falam yara khajala. Khajal supan. Jadi kada mau supan kalau dia bernisbah mempunyai keyakinan dengan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani radhiyallahu anhu arda. Adapun istri beliau adalah seorang wanita yang salihah, yaitu seorang yang bernama Syekhah Mulaikah Asy-Syarwaniyah. Jadi beliau dari keturunan orang-orang alim. Kan ada kitab namanya Hawashi Syarwani. Ada kitab namanya Hawashi Syarwani, yaitu syarah daripada Al-Minhaj dari Imam Nawawi. Ada namanya. Itu memang orang-orang alim. Daerah Syarwan. Syarwan itu daerah di Soviet sana. Nah, ini istri beliau adalah orang dari keturunan orang-orang alim, yaitu nama Sidin Syekhah Mulaikah Asy-Syarwaniyah radhiyallahu anha. Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani radhiyallahu anhu mulai lagi halus. Sidin itu memang mencintai ilmu, kemudian menghormati orang-orang alim, menghormati orang-orang yang menuntut ilmu agama. Dan yang paling penting, beliau itu selalu berkhidmah kepada orang yang ingin ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Jadi pelajarannya itu sebenarnya begini, hendaklah kita berusaha untuk melayani orang-orang yang ziarah. Jangan sampai kita ambil keuntungan dari orang yang ziarah.
Jadi seharusnya kalau kita mempunyai kubah di kampung kita, kalau kita mempunyai orang yang dimasyhurkan di kampung kita, banyak orang yang ziarah, layani mereka, khidmah kepada mereka, jangan ambil keuntungan dari mereka. Tapi kalau kita berziarah ke kubah mana saja, kalau kita berziarah kemana saja, jangan kita ingin dilayani, tapi kita memberi kepada mereka. Itu adabnya. Wah ini terbalik. Wah ini terbalik. Yang tuan rumah ambil keuntungan dari tamunya, yang tamunya juga berusaha untuk tidak memperdulikan tuan rumahnya. Ainal adab, mana adabnya? Rahasianya ziarah itu adalah sedekah. Rahasianya ziarah itu adalah al-infaq, menginfakkan harta. Lawan siapa? Lawan tuan rumahnya. Siapa tuan rumahnya? Itu kalampan nang dihiga-higa sidin itu nang barangkali ada yang minta-minta, barangkali ada tukang parkir, barangkali ada yang baca doa, maka berikan hartamu kepada mereka. Itu berarti engkau menghormati sahibul magab. Tapi kalau kamu bakhil, walaupun kamu ziarah tidak ada manfaat. Jadi rahasianya ziarah adalah dermawan kepada orang-orang yang di situ. Kalau kita pergi ziarah di Mesir, di Hadramaut, di Turki, banyak orang minta-minta. Bahkan kadang-kadang mintanya maksa. Di Bari, satu jeneh itu Rp1.000 ya. Ma fa'ala jeneh, dia bilang. Enggak senapa jeneh. Kurang. Kita dipaksa kayak gitu kalau ziarah di sana itu ke makam Imam Hussein, kemudian ke Sayyidah Zainab binti binti Ali, kemudian ke Sayyidatun Nafis. Wah, mereka dahsyat itu dijaga. Kemudian kita kada boleh masuk fulus. Nah, tapi tidak apa-apa karena kita memang niatnya mau ziarah. Ya kita keluarkan apa yang kita bisa. Kita ada julung, bari itu datang yang kedua kali kita disambut. Disambut baik. Makom Imam Syafi'i, makom alhamdulillahirabbil alamin. Di Turki juga demikian, di Hadramaut juga demikian. Sirrul ziarah an-nafaq, al-infaq. Rahasianya ziarah itu adalah memberi. Biar aja ziarahnya kalau salah awas atau apa, baca qul huwallahu 3 kali, cukup sudah. Bagi-bagi. Ini ziarahnya setengah hari, tapi malah bisa kena ada. La haula wala quwwata illa billah. Jadi gitu. Jadi beberapa waktu yang lalu ada kenalan muda datang ke rumah guru ulun hendak mengadakan acara, yaitu tiap hari, tiap seminggu sekali ziarah keliling ke Sultan Suryansa, ziarah ke Sungai Jinga, ziarah ke Bashiri. Bagus saya bilang. Tapi tahukah engkau apa rahasianya ziarah? Apa guru rahasia ziarah? Rahasianya ziarah itu bagi-bagi duit. Kalau kamu bisa mengamalkan itu, maka insya Allah rezeki dimudahkan, urusan digampangkan. Tapi kalau kamu bakhil, yang diziarahi pun takutnya tidak ridho. Ini orang bakhil kok datang ke rumah saya. Ini orang bakhil kok datang bertamu kepadaku dan lain sebagainya. Sedangkan mereka ahlul karam. Mereka adalah orang-orang yang dermawan dengan doa, dermawan dengan segala. Oh ma'alimta bi annana ahlul wafa wa muhibbuna ma zala tahta liwana, kata Syekh Abu Bakar bin Salim. Tahukah engkau, kami ini selalu membalas jasa orang, dan orang yang mencintai kami selalu dalam lindungan kami. Syekh Samad Al-Madani adalah orang yang berkhidmat kepada orang-orang yang ziarah. Sidin pegang kunci makam Nabi. Jadi orang apabila ziarah, rombongannya berapa? 10 orang. Oh, guringnya di sana. Sudah disiapkan. Kemudian antari makan, antari minum. Jadi orang yang ziarah itu tidak mengeluarkan duit. Untuk menginap disiapkan oleh Syekh Samad, kemudian makannya, minumnya dilayani oleh Syekh Samad Al-Madani radhiyallahu anhu. Keren. Seduniaan loh, bukan hanya orang sini, seduniaan dilayani oleh Syekh Samad. Memang sugih, Syekh Samad sugih, abahnya orang sugih. Tapi apa yang terjadi? Ternyata duitnya nggak mau habis. Mereka yang merasa diberi jasa oleh Syekh Samad, mereka juga memberi. Sultan Hasanuddin apa Badaruddin dari Palembang ngirim berapa peti emas untuk dibangunkan pesantrennya Syekh Samad Al-Madani. Orang Palembang. Akhirnya dibikinkan satu majelis namanya Zawiyah Samaniyah di Jeddah. Zawiyah Samaniyah di Jeddah sana, di Ulhaka. Duitnya dari Palembang.
Kemudian dari yang lain-lain juga seperti itu. Jadi Jerabah Guru Berkesah datang ke Pasidin emas dan perak. Kemudian sore hari habis bujur. Memang orang seduniaan memberi hadiah lawan sidin. Besukan pun kemarin habis. Karena apa? Pertama, dia orang yang zuhud. Yang kedua, dia orang kaya. Syekh Muhammad bin Abdul Qadir As-Samad orang sugih. Nah ini, mudah-mudahan kita sugih berkah. Gancang aminnya. Kalau sudah urusan sugih, gancang aminnya. Amin ya rabbal alamin insyaallah. Jadi beberapa waktu yang lalu ulun di Kiau lawan Nang Tuhan mulnya. Nah ini ada ilmu ya. Caranya maulah duit. Ini nang anu wah ini perlu ini supaya ikam kena jangan perluan orang. Jadi ikam awak bisa duit seorang. Ini ilmunya. Malah akan wujud. Jadi ada ilmunya Datul Landak itu munya datang ke pendulangan bawa banyu sholat 2 rakaat dikubui banyunya keluaran intan 10 kerat 20 kerat ambil aja lagi sih. Tapi Pak ada ilmunya sekalinya ilmunya apa 4 tahun puasa kada boleh batal, kemudian tahajudnya kada boleh batal 4 tahun. Simpani aja buku nenek kada usah karena kau malakan. Itu tuh landak kalau malakan nang orang wayah ini jangan 4 tahun 40 hari aja 3 kali batal. Ini kita punya hazanah, kita punya ilmu. Datuk Kalampayan meninggali kita banyak benar hazanah ilmu. Beliau menguasai 35 macam fan ilmu. Dan itu ada, ilmunya ada, catatannya ada. Tapi kita kadang kala mengamalkan. Karena apa? Kita lemah. Tidak seperti mereka-mereka yang bahari. Ada model orang-orang bahari. Orang-orang bahari itu kuat, tugul, istiqomah, takwa kepada Allah, wara, dan dia tidak peduli dengan orang lain. Nah, lalu jadi Datul Landak itu setahun sekali kan habis dusidin tiap majelis di rumah makanan. Kan ada begawi makan minum, santri datang dibiayai makan minum. Kan ada begawi sidin, tapi karena tiap tahun kan sidin pendulangan sidinnya Allah. Nah, di anu sidin dapat 10 kerat 20 kerat. Cukup gasan setahun. Nah, neto guru kita bahari mendulang loh. Nah, cuma kita kan dapat ilmunya lagi. Lalu kita dapat lucutnya aja. Tapi insya Allah mudah-mudahan suatu saat kita tawa. Amin. Ya kawan dulang bahari. Ya, lawan guru apul. Alhamdulillah. Nah, jadi sebenarnya kita bertaat. Tidak ada jalan yang paling istimewa melainkan ilmu. Apapun jalan kamu, tidak bisa melawan ilmu. Ilmu adalah yang paling istimewa. Ilmu yang paling berkah. Masalah berduit kada berduit biasa. Orang sugih kadang-kadang bisa kada berduit. Ada orang sugih mengeluh. Wah, hari ini guru ajar, ulun perlu duit 3 miliar. Kenapa? Gasan bayar karyawan, kadada. Orangnya sugih benar. Duit cash kadada. Saya bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Kalaupun kapal lipitan jua ulun, paling perlunya pagi hari 20.000. Gasan apa? Bukan lontong. Mbah kelaparan jua toh. Ya paling perlunya 20.000 aja. Nukar lontong. Ada sidin 3 miliar. Apa kabar? Sakit kalau? Ngalu jua. Jadi kesimpulannya masalah ngaluh semuanya ngaluh. Jadi kita harus sabar dan kita minta sama Allah. Apalagi kita punya Syekh Samad, kita punya Datuk Kalampayan, kita punya guru-guru kita di Tambakanyar, guru-guru kita di Martapura. Tawassul dengan mereka. Nama-nama mereka kalau disebut diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang baik. Kalau kita di kota, ustadz-ustadz kiai-kiai itu enak. Kenapa? Dikasih orang duit. Dikasih orang fasilitas dan lain sebagainya. Tapi yang di kampung-kampung, wah itu jihad fisabilillah. Itu kalau meninggal mati syahid. Tidak gampang, kada gampang. Kalau di kota enak, di kota semuanya enak. Orang pada hormat, orang pada kasih, orang pada memberi, orang pada dan berabut lagi memberi sampai ditolak-tolak. Dan lain sebagainya. Tapi kalau di kampung miskin, tabar, repot, ngajar juga berbagi dengan segala-galanya, tapi pahalanya luar biasa insyaallah subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah kita sangat menghargai guru-guru Tuhan kita di kampung, guru Abidin, guru Imo, guru Nawawi, kemudian guru Haji Hasan. Ini orang-orang istimewa.
orang-orang istimewa. Mereka adalah pasti saya yakin wali-wali Allah Subhanahu wa taala, tapi ditutup sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada hajat, datangi kuburan mereka, guyang dan sebagainya, insya Allah mereka akan memberi syafaat kepada kita. Jadi kalau usah jauh-jauh mencari Habib sini, di kampung kita seorang banyak wali-wali Allah Taala. Jangan sampai kita itu melihat gajah apa di pelupuk mata, semut di seberang lautan, gajah kada kelihatan, pokoknya kurang lebih itulah, ya kan? Itu jangan. Di kampung itu, masya Allah, Guru Jilan, Guru Ahmad Tawi, Guru Abidin, Guru Muhammad Basuni, guru ini orang-orang salihin, orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesenangan hidup mereka korbankan untuk agama. Mereka adalah orang-orang yang saya yakin mereka adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah alam ini luar biasa. Terima kasih banyak kepada Bapak Nahwan. Bapak Nahwan, kalau Sidin Bapak, kalau Ulun sudah kai karena sudah bercucu. Pian balong. Karena kerasaan kita sudah berpuluh-puluh tahun di Banjarmasin dan lain sebagainya. Tapi malam ini alhamdulillah kita terdapat kawan-kawan dari Tampakanyar semuanya, masya Allah, tidak berubah wajah-wajah mereka. Paling ada yang giginya kurang, ada yang apa ngarannya itu rambut sudah putih banyak dan lain sebagainya. Karena apa? Itu memang sudah nasib. Itu sudah nasib ada Bapak. Tapi alhamdulillah, doakan kita semua sama-sama berjuang. Mudah-mudahan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita lepas daripada keinginan duniawiyah, keinginan pangkat, keinginan yang kada baik. Mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan apa kita lakukan menjadi kebahagiaan bagi datu-datu kita, bagi kai-kai kita, bagi pendahulu-pendahulu kita, dan mudah-mudahan kampung kita dijadikan berdatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala keluarkan keberkahan dari buminya, Allah taala turunkan dari keberkahan dari langitnya, dan Allah jadikan anak-anak kita, keluarga kita semuanya salihin salihat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Al-hadiniyah wa kullu niyyah salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.